anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Ibu juga kembali mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kalian siapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat materi kita hari ini. Dalam pembelajaran sebelumnya, kalian sudah diperkenalkan dengan ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan menelaah unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas, serta menelaah kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menelaah unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar, serta menelaah kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Sebelum memasuki pembelajaran inti, ayo kita mengingat kembali ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Apakah kalian masih mengingat ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas itu apa saja? Coba kalian perhatikan surat pribadi berikut ini. Setelah memperhatikannya dengan teliti, kalian pasti akan mengetahui ciri-ciri surat pribadi antara lain digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, sifatnya non-formal atau tidak resmi, membahas masalah pribadi, dan bahasa yang digunakan lebih santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Sekarang, kalian perhatikan kembali surat dinas berikut ini. Setelah memperhatikannya dengan teliti, kalian juga pasti akan mengetahui ciri surat dinas antara lain digunakan untuk berkomunikasi secara kelembagaan atau instansi, sifatnya formal atau resmi, membahas kepentingan lembaga atau instansi, dan bahasa yang digunakan tidak bertele-tele, jelas, dan berpola tetap. Nah, sekarang kalian sudah kembali mengingat ciri surat pribadi dan surat dinas kan? Untuk itu, kita dapat melanjutkan pembelajaran hari ini dengan menelaah unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Perhatikanlah surat pribadi berikut ini. Setelah memperhatikannya dengan teliti, unsur apa sajakah yang kalian temukan dari surat pribadi tersebut? Kita akan bahas bersama-sama sekarang. Unsur yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Alamat dan tanggal surat ini menunjukkan waktu ketika surat ini ditulis. Yang kedua, ada salam pembuka. Salam pembuka bertujuan untuk menyapa pembaca surat. Yang ketiga, ada kalimat pembuka paragraf. Kalimat pembuka ini dapat digunakan untuk menanyakan kabar pembaca surat. Yang keempat adalah isi surat. Isi surat menunjukkan inti yang ingin disampaikan oleh pengirim terhadap pembaca surat. Yang kelima adalah penutup surat. Penutup surat bertujuan untuk mengakhiri surat yang ditulis. Yang keenam adalah salam akhir. Salam akhir bertujuan untuk menyapa pembaca di akhir surat. Dan yang ketujuh adalah nama dan tanda tangan pengirim surat. Sekarang, kalian perhatikan surat dinas berikut ini. Unsur apa sajakah yang kalian temukan? Ayo kita bahas bersama-sama. Unsur yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Kop surat diisi dengan identitas nama lembaga pengirim surat. Berikutnya adalah nomor surat, jumlah lampiran, perihal atau tujuan surat, dan tanggal ditulisnya surat. Yang ketiga adalah alamat pembaca surat yang dituju. Yang keempat adalah salam pembuka yang bertujuan untuk menyapa pembaca surat. Yang kelima adalah paragraf pembuka.
untuk menjelaskan maksud penulisan surat. Yang keenam adalah isi surat, yang bertujuan untuk menyampaikan inti dari tujuan penulisan surat. Yang ketujuh adalah paragraf penutup, yang bertujuan untuk mengakhiri surat. Yang kedelapan adalah salam penutup, untuk menyapa pembaca di akhir surat. Serta yang kesembilan adalah nama dan tanda tangan pengirim. Nah, sekarang kalian sudah dapat menelaah unsur-unsur yang terdapat pada surat pribadi dan surat dinas, kan? Dalam surat pribadi terdapat tempat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, penutup, salam akhir, dan nama dan tanda tangan. Sedangkan dalam surat dinas terdapat kop surat, nomor surat, tanggal lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, serta nama dan tanda tangan penulis surat. Sekarang, ayo kita lanjutkan pembelajaran untuk menelaah kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan surat pribadi. Yang pertama adalah pilihan kata sapaan bersifat pribadi, berupa kata emotif dan ekspresif. Contohnya adalah, salam sayang untuk Bunda. Andin sahabatku, bagaimana kabarmu? Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi santun. Contohnya, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin menginap di rumahmu 4 hari saja. Farah kangen sekali dengan kakak. Yang ketiga adalah pilihan ragam bahasa bergantung siapa penerima surat. Contoh kalimatnya, terima kasih Bu, sudah mengizinkan Gia mengikuti pelatihan ini. Penerimanya adalah orang tua. Serta contoh lainnya, lain kali jika kamu datang ke rumahku, aku akan mengajakmu jalan-jalan mengelilingi desa. Penerimanya adalah teman sebaya. Yang keempat adalah menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Contohnya, aku sudah meminta izin pada orang tuaku, bagaimana denganmu? Contoh lainnya, Bu, sepertinya liburan kali ini Nina belum bisa pulang. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Contoh kata ganti orang pertama tunggal antara lain saya, aku, daku. Contoh kata ganti orang pertama jamak antara lain kami, kita. Contoh kata ganti orang kedua tunggal antara lain Anda, kamu, kau. Contoh kata ganti orang kedua jamak antara lain kalian. Contoh kata ganti orang ketiga tunggal antara lain ia, dia, beliau. Dan contoh kata ganti orang ketiga jamak antara lain mereka. Nah, berikut ini adalah kaidah kebahasaan surat dinas. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Contoh kalimatnya, kami mengundang saudara dalam kegiatan tersebut. Contoh lainnya, terima kasih atas perhatian Bapak. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah ragam baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan bila kawan bicara adalah orang yang dihormati oleh pembicara, atau bila topik pembicaraan bersifat resmi. Contoh bahasa baku antara lain, terima kasih, bagaimana kabarnya, tidak tahu, alat kebersihan yang terdiri atas sapu, pel, dan pengki. Itu adalah sebagian kecil contoh bahasa baku. Ada lebih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kalian cari secara mandiri. Hari ini kita sudah mempelajari unsur-unsur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Sekarang,
kalian diberikan kesempatan untuk mengerjakan latihan agar semakin memahami materi pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Ibu mengucapkan selamat mengerjakan latihan ya. Pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Selalu semangat belajar ya.